Yang terhormat Pengawas Komdel PD Kecamatan Jodili, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Jodili, yang kami hormati pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kecamatan Jodili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tiada ungkapan kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta sempat sehingga kita semua diberi kesempatan berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan yang keempat yaitu acara penutup. Baik, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang muslim dan muslim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Komdel PD Kecamatan Jodili sekaligus pengukuhan KKG Kecamatan Jodili.
seluruh negeri. Kepada Bapak Pengawas, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati mereka pengawas sekolah dasar, sekolah di wilayah bidang pendidikan tinggi, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta para calon guru penggerak, para tenaga praktek yang berbahagia. Marilah kita senantiasa mengalirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah memberikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah kita bersama-sama hari ini bisa berkumpul di aula SD Negeri Cangkucai Kosong 2 guna mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata praktek baik tentang budaya positif maupun negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan kegiatan hari ini, pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Oleh kita Subarno hari ini ada kegiatan yang bersamaan waktunya, yakni kegiatan pelantikan pengurus PBSI tingkat kecamatan Jembreti yang tempatnya ada di aula Korwil digabungkan sama sehingga beliau tidak bisa hadir secara pribadi di sini karena beliau harus berada di Korwil. Karena itu kami mohon maaf dan kirim salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyambut gembira dengan kegiatan ini. Ini diawali dari beberapa waktu yang lalu ketika Ibu Piana, beliau yang merupakan pionir di Jogja dari guru penggerak, melakukan komunikasi kepada kami, yakni tentang kegiatan diseminasi. Beliau memiliki rencana untuk mengadakan kegiatan yang seperti ini, berkoordinasi dengan kami dan merencanakan waktunya. Kami serahkan kepada pada beliau. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Maksud kegiatan ini adalah agar kegiatan yang telah dia ikuti sampai dengan selesai, sampai dengan lulus itu angkatan yang kedua, ya. Angkatan kedua. Saya juga tahu betul ketika beliau didampingi oleh pengajar praktek langsung datang ke sekolah karena waktu itu kegiatannya di samping online juga langsung offline karena kebetulan waktu itu saya sedang monitor ke kanan kiri, ketemu langsung dengan pembimbing beliau, tempat ngobrol dan sebagainya. Dan alhamdulillah dari hasil pengalaman yang beliau peroleh, beliau menginginkan untuk disebarluaskan agar virus-virus baik ini menular kepada kita semua. Dan kita bersyukur di angkatan yang ke-8 kita sudah memiliki orang yang sudah lulus, ya, guru yang sudah lulus seleksi angkatan 8 untuk Jembreti ada 12 orang. Selamat tepuk tangan untuk panjenengan semua. Yaitu namanya yang pertama Ibu Nuri Yulipiani, hadir? Mana? Oh begitu, ya. Ibu Ika Agustina, oke, Bapak Iris Yono, Pak Trisno Yono, Ibu Juniatun, mana?
Ibu Novi Tempo, Ibu Rita Rahayu. Ya. Biasanya Bu Rita mengatakannya Rita tanpa bahasa raya. Bu Sri Wahyu Gudawati, mana? Ibu Francisca Dian Milani, ada. Ibu Siti Rizkia, Ibu Siti, Ibu Budi Akhiri. Ya, kami ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu yang telah lolos untuk seleksi guru pemuda angkatan yang berapa. Dari angkatan 9 ini sudah tutup, tinggal menunggu pengumuman, mudah-mudahan juga rezeki Anda. Dan yang sekarang yang hadir, Bapak Ibu yang hadir, ini adalah Bapak Ibu yang potensial untuk mengikuti kegiatan tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa menjadi guru penggerak merupakan salah satu satu ya dari sekian banyak persyaratan untuk bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah. Itu regulasi yang ada sekarang. Kemudian merupakan salah satu syarat pula bisa diikutkan promosi jabatan pengawas sekolah. Sehingga manakala Bapak Ibu sudah mengantongi sebagai guru penggerak, paling tidak satu persyaratan sudah di tangan panjenengan. Selanjutnya kalau sudah memenuhi syarat itu, tinggal syarat-syarat yang lain dilengkapi. Terlepas dari itu semua, artinya terlepas dari itu promosi jabatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah, intinya dengan mengikuti kegiatan guru penggerak, saya yakin, kita harus yakin bahwa potensi yang ada pada pendidikan itu akan diasah. Keterampilan mengajar, keterampilan apapun yang berkaitan dengan masalah pendidikan pendidikan itu nanti akan diasah sehingga Bapak Ibu semakin terampil, semakin mahir, ya, semakin bisa mengaplikasikan apa yang panjenengan pelajari. Pada akhirnya kegiatan ini semuanya adalah untuk peningkatan mutu pendidikan. Muaranya adalah untuk bagaimana agar anak didik kita, agar siswa-siswa kita itu dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan roh dari kurikulum mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu mari ya, yang sudah lolos, kemudian yang belum lolos tidak usah berkecil hati, ikuti terus prosesnya yang memang melalui beberapa jalan ini, dan itu semua saya yakin banyak manfaat yang diperoleh. Minimal manfaat untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bukan hanya dirinya sendiri, akan berdampak kepada yang lain, khususnya adalah peserta didik panjenengan. Maka panjenengan akan menjadi agen-agen perubahan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kegiatan ini dikaitkan pula dengan kegiatan kelompok kerja guru yang kepengurusannya di tingkat kecamatan Jogja ini sudah mengalami beberapa pengurus yang sudah diaktif. Artinya kepengurusan KKB di tingkat kecamatan Jogja ini kepengurusannya sudah tidak lengkap. Maka beberapa waktu yang lalu, ketika kurikulum Merdeka diluncurkan, kemudian dari LPMP waktu itu sebelum berubah jadi BPPMP itu mengadakan sosialisasi kegiatan tentang platform Merdeka Mengajar. Dimulai dari organisasi yang ada, yaitu dari pengawas, kemudian kepala sekolah, kemudian guru, di mana sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut KKB harus diaktifkan kembali. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan yang sangat baik ini kita sudah mengadakan reorganisasi kepengurusan KKB di tingkat kecamatan. Nah, untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini kami sekaligus mengukuhkan kepengurusan tersebut yang nanti susunannya akan dibacakan oleh
pengurus KKG, yaitu Bapak Wisnu Handika. Mau dibacakan dulu baru kita umumkan, sebagai seperti itu ya. Artinya yang penting saya sampaikan bahwa di tingkat kecamatan sudah terbentuk kepengurusan kelompok kerja guru. Kemudian nanti ditindaklanjuti di tingkat tiap gugus. Di tiap gugus pun harus ada kepengurusan KG. Karena dengan kepengurusan KG yang ada, yang sekarang ini ada, ini memang perlu diadakan rekordisasi supaya kegiatan KG ini dapat berjalan. Sebab apa, Bapak Ibu? Kegiatan untuk peningkatan kompetensi, kemudian untuk memecahkan masalah-masalah yang jadi di dalam kelas, tempatnya adalah di KKG, di kelompok kerja guru. Kalau Bapak Ibu di kelas mengalami suatu permasalahan, itu dipecahkannya di KKG tingkat sekolah, kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, dilakukan di tingkat gugus. Di tingkat gugus tidak bisa, maju lagi di tingkat kecamatan. Bukan hanya untuk memecahkan permasalahan, tetapi digunakan pula untuk sarana sharing, untuk berbagi. Jadi manakala Bapak Ibu memiliki pengalaman-pengalaman yang baik, itu bisa disebarluaskan pada saat kegiatan kelompok kerja guru, baik di tingkat sekolah, di tingkat gugus maupun di tingkat kecamatan. Sehingga harapannya pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu miliki, praktek baik yang Bapak Ibu pernah laksanakan bisa digunakan, bisa dibagikan, sehingga bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lebih umum bisa dimanfaatkan di tingkat yang lebih luas. Itu yang menjadi goal utama untuk kegiatan peningkatan atau revitalisasi dari kegiatan kelompok kerja. Kalau yang saya hormati, terkait dengan itu saya minta kepada pengurus KKG untuk membacakan dulu sebelum kami atas nama koordinator bidang pendidikan ini membuka pertemuan. Silakan kepada Pak Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Politik Kecamatan Jembergi, Bupati pengurus K3S Kecamatan Jembergi, yang kami hormati para hadirin sekalian. Mohon izin saya membacakan susunan pengurus kelompok kerja guru KKG Kecamatan Jembergi Kabupaten Cilacap periode tahun 2022 sampai 2026. 1. Penanggung jawab Pembina Bidang Pendidikan Kecamatan Jembergi, Pembina Pengawas Sekolah, Ketua Kopasif SPD MPD, Sekretaris Alfian Enggar SPD, Bendahara Hananta Wisnu SPD, Ketua Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Uki Santoso SPD, Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi dan Sarana Prasarana Wisnu Yono SPD MPD, Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Purnomo SPD. Koordinator kelas 1 Supriyati SPD, kelas 2 Ratri Nurhayati SPD, kelas 3 Ika Lestari SPD, kelas 4 Ruswanto SPD, kelas 5 Sumarni SPD, kelas 6 Juniatun SPD. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendengarkan bersama tentang kepengurusan kelompok kerja guru tingkat Kecamatan Jembergi masa bakti atau periode tahun 2022-2026. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kepengurusan kelompok kerja guru Kecamatan Jembergi periode 2022-2026 saya bukukan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan hari ini, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1 budaya positif. Ya, apa nanti yang akan disampaikan oleh rekan kita, simaklah baik-baik. Mudah-mudahan menjadi vitamin bagi kita semua untuk bergerak lebih oke lagi.
Saya yakin kita semuanya adalah penggerak, hanya mungkin belum memperoleh sertifikat. Saya yakin guru semuanya adalah penggerak. Bagaimana mungkin guru itu bukan penggerak? Karena apa? Bapak Ibu guru selalu menggerakkan siswa-siswinya, ya, dan lain sebagainya. Saya yakin panjenengan semuanya adalah para penggerak, hanya belum memiliki sertifikat. Hanya begitu. Untuk itu, kegiatan diseminasi modul 1 5 yang objektif pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf pada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Darmono SPD MPD kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pengajar praktik calon guru pergerakan angkatan 7 Kecamatan Jeruk-Legi kepada Ibu Wiwit Viana Wulandari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jeruk-Legi, kepada para Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan guru serta calon guru penggerak yang hebat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat. Semoga kita tetap diberi kesempatan untuk selalu dapat berkarya. Yang selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih sekali atas dukungannya kepada Bapak Pengawas K3S yang telah memberikan dukungan sepenuhnya sehingga acara diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 7 ini dapat terlaksana. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya para bapak guru dan ibu guru hebat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi dan belajar bersama. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah di sini kita akan berbagi apa yang telah kita dapat selama pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 1.4 pada materi budaya positif. Nah, di sini dengan penerapan budaya positif diharapkan Bapak Ibu semua nanti dapat memberikan sebuah pemahaman, pembiasaan positif yang nantinya dapat mendorong siswa-siswi kita semua untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri, sehingga dapat lebih bertanggung jawab dan tentunya well-being ekosistem di sekolah Bapak Ibu semuanya dapat diciptakan. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi seperti ini dapat menimbulkan efek positif. Kita semua dapat semangat untuk bergerak dan syukur bisa menggerakkan. Saya percaya Bapak Ibu, tugas guru adalah sangat mulia, namun juga merupakan sebuah tugas yang berat karena kita dituntut sebagai teladan yang dapat memberikan contoh, bukan hanya sekedar kita meminta, menyuruh, tetapi murid kita adalah peniru yang ulung. Jadi segala sesuatunya harus kita mulai dari diri sendiri. Saya percaya bahwa sedikit perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan tentunya akan dapat memberikan sebuah gerakan yang luar biasa jika kita lakukan secara bersama-sama.
sedikit demi sedikit insya Allah akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi peserta didik kita. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Pengawas juga karena telah menyediakan wadah bagi kita untuk dapat berkolaborasi dan terus bergerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi budaya positif nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak di angkatan 7. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama marilah Bapak Ibu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di Aula Jambusari SD di Aula Jambusari 02 kita dapat bersama berkumpul insya Allah dalam keadaan sehat dan tanpa halangan suatu apapun. Amin. Mohon izin Pak Heri Suyono, saya berbicara di depan, sebenarnya ada juga Bu Wahyu. Mohon izin untuk berbicara di depan. Bukan berarti kami di sini yang paling hebat, tapi kami di sini seperti yang tadi disampaikan Pak Darmono, kami ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu semua bahwa kita semua sebagai guru harus terus bergerak, harus terus memajukan pendidikan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk peserta didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, biar lebih dekat, enaknya dipanggil apa ya? Rekan? Bagaimana? Rekan-rekan ya, karena insya Allah ini kan generasi penerus kita kayaknya. Insya Allah semoga di sini adalah pribadi-pribadi yang termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Begitu ya Bapak Ibu, kami panggil rekan-rekan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya Seri Novita Purwandari, barangkali ada yang belum mengenal. Saya merupakan CGP Angkatan 7 dari Kecamatan Jeruk-Legi. Dengan pengajar praktik ada Ibu Wiwit Viana. Kemudian di sini kami rekan-rekan di sini merupakan CGP Angkatan 7 dari Kecamatan Jeruk-Legi. Kami bersama di sini melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Pengajar praktik Ibu Wiwit Viana mulai dari SPD dan fasilitator Bapak Sudiono MPD. Pada budaya positif yang akan kami sampaikan ada 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adakah dari Bapak Ibu yang rekan-rekan di sini yang membaca ini ada hal yang aneh, hal yang belum pernah didengar? Sudah pernah mendengar restitusi? Belum. Mbak Yayu? Belum. Pak Trisno? Restitusi. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar restitusi pada intinya. Dan sebelumnya kita akan dimulai dari disiplin positif. Sebelum kita ke disiplin positif, saya akan bertanya kepada rekan-rekan di sini, apa yang kalian bawa, apa yang rekan-rekan bawa datang ke SD Negeri Jambusari? Bawa tas, bawa jaket, bawa harapan asik, Trisno ya. Di sini yang kami harapkan adalah Bapak Ibu membawa sepenuh hati Bapak Ibu. Berangkat sepenuh hati, naluri guru yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada murid. Jadi saya ingin Bapak Ibu semua berangkat ke sini dengan
membawa naluri yang menyayangi putra-putri ibu, bapak ibu semua di sekolah. Tolong yang mungkin masih sering marah, mungkin menegur dengan lebih nada yang keras, kita sisihkanlah perasaan itu. Kita memandang bahwa putra-putri kita semua, rekan-rekan semua adalah pribadi yang sangat hangat dan sangat patut untuk kita sayang. Nah, di sini juga kita akan belajar bersama yang tadi disampaikan oleh Pak Darmono, belajar bersama mengenai budaya positif. Kita awali dengan permainan ya Bapak Ibu. Bagaimana permainannya? Kita baca bersama. Ada murid di depan saya, tangannya mengepal. Dibayangkan dulu, tangannya mengepal, menyimpan barang yang sangat berharga dalam kepalanya. Saya ingin sekali tahu apa isi di dalamnya, dan saya melakukan berbagai cara agar tangan dari siswa kita mau membuka. Bisa dibayangkan rekan-rekan? Jadi ada satu murid di depan rekan-rekan semua, tangannya mengepal. Bagaimana caranya kita membuat mereka membuka tangannya? Apa yang terbayang oleh Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua? Akan merayu dengan apa? Kira-kira akan dibujuk seperti apa agar mereka mau membuka? Diiming-imingi, senangkan hatinya, disenangkan hatinya. Dari tadi Pak Yusuf kayaknya pakai hati Pak, gitu ya. Ada lagi, apa yang akan dilakukan? Dibuat permainan bagaimana ternyata supaya membuka. Oke, bisa kita hadirkan mereka. Ya, silakan anak-anak, silakan masuk sini. Kita mau lihat aksinya Bapak Ibu guru membujuk anak-anaknya untuk membuka kepala. Ayo silakan masuk. Tangannya sudah mengepal. Nah, ayo. Ini adalah siswa siswi kita, cantik dan ganteng-ganteng. Tunjukkan dulu kepala tangannya. Mana kepala tangannya? Sudah rapat? Sudah. Kalian sudah punya keyakinan yang kuat? Sudah. Kalian harus nanti berjalan ke sela-sela Bapak Ibu semua. Kalian harus bertahan sampai menemukan Bapak Ibu yang kalian jatuh cinta. Ya, kalau kalian sudah jatuh cinta, bukan, berikan. Ya, kira-kira kita lihat rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru di sini semua akan merayu seperti apa? Sudah siap, Bapak Ibu guru? Sudah? Ya, silakan anak-anak masuk ke dalam rombongan Bapak Ibu guru. Tunjukkan kepala tangannya. Ayo, bagaimana caranya Bapak Ibu mau membuka? Silakan dirayu. Iya. Barangkali ada suatu kata-kata ajaib yang bisa membuka mereka membuka. Ada lakukan buka ya di satu. Sanu nih kalau bahasa ini. Bisa jadi mereka tidak mau membuka sampai ke belakang. Ayo, silakan pilih mana yang membuat kalian merasa jatuh cinta ingin membuka. Alhamdulillah. Ya, ada yang membuka ternyata. Rita Maria. Mas Fajar yang membuka untuk Ibu Mika Andriana. Kita lihat.
Untuk Ibu Rohayati. Satu lagi, ayo. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu dan kawan. Ya. Bapak Ibu penasaran nggak kenapa mereka mau buka untuk Bapak Ibu? Ibu Ria, kira-kira tahu nggak kenapa mereka mau buka untuk Ibu? Dia membuka dengan cinta. Kita tanyakan sama Revita, kenapa dari sekian tadi Bapak Ibu guru, kamu pilih Ibu Ria? Katanya apa tadi? Ibu Ria? Masa cintanya sama orang? Manis banget. Oke, terima kasih, selamat buat Bu Ria. Mas Fajar. Ya aslinya lo Bu Ria, apakah beli? Oh enggak, kita lihat alasan Mas Fajar enggak untuk menikah. Apa? Manis Bu. Jadi walaupun melihat setiap hari di kelas, tapi tetap manis ya pacar ya. Terima kasih, selamat untuk Ibu Ika Adriana. Kemudian Mahes, kenapa di belakang sudut Bu Rohayati kamu pilih? Kenapa? Dari depan ke belakang, kenapa Bu Rohayati yang kamu buka? Merayunya apa sih? Oh, apa? Oh, ada satu kalimat yang membuat Mahes jatuh cinta. Kalau anak soleh, salaman sama Bu Guru. Asik, terima kasih. Terima kasih Bu Rohayati. Kemudian yang terakhir ada Nafisa. Kenapa Fis menjatuhkan pilihan kepada Pak Wendy? Istrinya suaminya Bu Gurunya. Bisa dengar? Rayuannya bikin salting. Rayuannya bikin salting. Ya di depan juga salting. Oke, terima kasih Pak Wendy, selamat untuk mendapatkan bunga dari Nafisa. Terima kasih anak-anakku, tetap rajin belajar, dan terima kasih, silakan boleh meninggalkan ruangan. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat kita. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, dari sedikit bermain tadi, apa yang bisa kita ambil dari permainan tadi? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Wah, tidak ada. Oke, siap, Atrisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan dari permainan yang tadi telah dilakukan. Menurut saya, seperti yang tadi saya ungkapkan pertama, untuk anak bisa membuka itu kita sentuh hatinya dengan berbagai macam cara agar anak itu hatinya tersentuh. Kalau hatinya sudah tersentuh, insya Allah akan dia menuruti apa yang kita perintahkan. Mungkin dengan dibuat senang, apa aja dulu, pokoknya sentuh aja hatinya dengan berbagai macam cara yang kita punya sampai dia lulus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk pendapat Pak Trisno.
siapa yang memegang kontrol membuka atau menutup? Siapa yang memutuskan untuk membuka dan menutup? Apakah Bapak Ibu semua? Siapa kira-kira? Anak. Anak mau membuka atau menutup genggamannya, prinsipnya, hatinya, anaknya yang mau, bukan Bapak Ibu gurunya sebenarnya. Kira-kira sudah mulai sejalan dengan konsep kita, belum dengan keseharian di sekolah? Belum. Nah, kita akan kembali ke selanjutnya. Nah, di sini akhirnya akan ada sebuah konsep teori yang selama ini kita percaya itu konsep benar, tapi pada hari ini itu konsep bisa jadi bergeser menjadi keliru. Apa itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sering dengar, pernah dengar, tidak pernah dengar. Guru mengontrol murid, rata-rata pasti hampir kita temui pendapatnya guru mengontrol murid. Padahal dari permainan tadi sebenarnya kontrol ada di mana. Guru di situ tidak sepenuhnya dapat mengontrol murid. Kemudian bahwa penguatan positif itu merupakan efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Jadi Bapak Ibu pernah buatan misal ulangan yang mendapatkan nilai tertinggi akan ibu guru beri hadiah. Yang ranking 1 dan ranking sampai ranking 3 akan Bapak Ibu guru berikan hadiah. Pernah melakukan itu atau tidak? Padahal itu yang kita yakini memotivasi anak untuk belajar. Betul apa salah? Jadi kita kepengen anak motivasi belajarnya tinggi. Bagaimana siapkan penghargaan? Iya apa tidak? Padahal nanti akan kita temui dalam materi ini, ternyata penghargaan tidak selamanya positif. Penghargaan yang kita berikan kepada siswa ranking 1, 2, dan 3 bisa jadi adalah luka buat siswa-siswa kita yang tidak mendapatkan ranking. Bahwa ternyata penghargaan bisa membuat iri peserta didik yang lain dan bisa membuat persahabatan mereka ada jedanya. Ya. Yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ada putra-putri Bapak rekan-rekan semua yang membuat sebuah kesalahan, kemudian Bapak Ibu gurunya berkata kepada peserta didiknya, itu seolah-olah salah, membuat merasa bersalah. Kalau kamu bertindak seperti itu, tidak kasihan dengan orang tua. Pernah atau tidak? Kalau kamu bersikap seperti itu, ingat orang tua di rumah bekerja cari uang. Untuk siapa? Yang beli siapa? Itu apa? Anaknya akan merasa bersalah. Dia merasa rendah, tidak berguna. Nah, itu dari konsep dari kontrol yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita masih sering memaksa kepada putra-putri kita semua, mungkin ya Bapak Ibu. Saya yakin sedikit banyak pasti ada seperti itu. Nah, dari apa yang kontrol yang tadi kita laksanakan bersama, di sini akan ada sebuah disiplin positif yang akan kita bahas. Disiplin positif itu apa? Sering kita kaitkan dengan hukuman. Orang anak yang disiplin tidak dihukum, tapi anak yang tidak disiplin pasti kena hukuman. Sanksi paling tidak seperti itu. Padahal disiplin positif sesungguhnya perilaku yang tidak menerapkan hukuman. Bagaimana cara kita membuat mereka berperilaku baik tapi tidak membunuh. Disiplin positif di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin bersifat self-discipline, artinya berasal dari diri kita sendiri. Kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Begitupun anak mendisiplinkan diri kita sendiri. Namun dalam anak ketika tidak cakap masih membutuhkan sosok seperti kita untuk mengantar mereka bisa bersikap disiplin, tapi tidak menjadi kontrol. Disiplin positif adalah
menjadi budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, sudah berlangsung terus-menerus, konsisten, sudah menjadi budaya positif. Budaya positif di sini dimaknai dengan motivasi intrinsik. Mungkin ada yang pernah dengar motivasi intrinsik? Ibu Julianto? Intrinsik saya hanya pendapat saya. Iya, betul. Gimana? Berarti kemauan dari dalam anak itu sendiri. Betul. Kesadaran, ikhlasan akan apa pentingnya. Jadi ada match antara guru dan siswa. Tapi kalau sudah sampai di situ, pasti apapun yang dilakukan dasar belajar. Luar biasa, tepuk tangan dunia lengkap sekali. Jadi ini sebuah berkesinambungan dari yang pertama kita lakukan. Kita tahu kontrol ada di anak dan kita memastikan anak memiliki motivasi intrinsik dari apa yang akan mereka lakukan untuk budaya positif. Kalau hatinya anak gak kita ambil ibu, bapak ibu, kira-kira motivasi intrinsiknya ada atau tidak? Gak. Itu kenapa yang paling penting adalah tadi mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Jadi motivasi intrinsik ini adalah sebuah motivasi berasal dari dalam diri kita. Bahkan dari dalam diri bapak ibu semua itu ada, semuanya ada. Dan ini akan digunakan untuk mengkontrol murid memiliki karakter baik sepanjang hayat. Bagaimana kontrol baiknya? Harus mempunyai nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai sifat positif manusia dengan tujuan yang mulia. Apa itu nilainya? Profil pelajar Pancasila. Atau bisa lebih spesifik lagi, kita bisa nilai kebajikan bertanggung jawab, jujur, sopan, santun, toleransi, peduli. Itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang harus dilestarikan menjadi budaya positif. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu rekan-rekan semua di sini. Bapak Ibu datang ke sini, kira-kira mau milih A, B, C atau D? Seperti motivasi intrinsik tadi ya. Mau motivasi Bapak Ibu datang ke sini A, B, C atau D? Awalnya A. Awalnya A karena dikasih tugas. Ya. Dua A-nya Menjadi C. Yakin. Yakin. Coba dari 4 ini yang kita eliminasi paling tidak melukiskan diri Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mana? B. D. D. Harusnya D kalau secara naluri ya. D. Nah dari ketiga ini yang memilih awalnya A, bisa angkat tangan. Awalnya A. Awalnya A. Berarti yang tidak mengangkat antara dia milih C atau jadi teman. Ya, awalnya A itu merupakan perilaku yang wajar. Karena Bapak Ibu tidak tahu apa yang akan dihadapi hari ini di sini. Tidak tahu apa yang akan didapatkan di sini. Awalnya itu perintah A. Takut kan kalau misalnya tidak datang nanti dapat hukuman. Nah, kalau B yang mandan-mandan kan nggak keluar bener gue. Oh, malah baru dapat. Alhamdulillah ikhlas bakti bina bangsa Bapak Ibu semua. Kalau dapat uang transport berarti itu juga merupakan motivasi. Salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Yang C ingin belajar. Apakah ada yang dari berangkat langsung ingin belajar? Silakan. Tepuk tangan. Lalu ya, berarti ternyata kami memang memilih audiens yang tepat. Ya,
belajar dari berangkat. Dan semoga semuanya hari ini tanpa satu pun terkecuali memilih pilihan yang cerdas. Iya Bapak Ibu. Ya, kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu digolongkan jadi 3. Yang pertama, perintah KS, artinya merasa tidak nyaman atau hukuman. Nek orang mangkat, pasti ada sanksinya kan? Sanksi sosial, sanksi administrasi, atau sanksi ya diomong-omong semending kalau tidak mau berangkat. Tapi apabila Bapak Ibu berangkat, mendapatkan imbalan atau penghargaan, uang transfer tadi bisa jadi motivasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah puncak motivasi tertinggi seseorang. Ketika Bapak Ibu guru datang karena ingin menjadi orang yang diinginkan, ingin menghargai Bapak Ibu sendiri, dan ingin mempercayai nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Jadi sebelum nanti ke materi berikutnya, alhamdulillah sudah menjadi motivasi yang ketiga nih Bapak Ibu. Jadi proses hari ini insya Allah manfaat, pulang membawa ilmu dan besok melakukan perubahan. Ada video, bisa tolong Mbak Saria dipencetkan dari sini. Kita nikmati videonya sebentar. Diklik satu lagi. Udah terlambat, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Mana PR? Luar ini. Emang ada PR, Pak? Saya, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan yang bendera. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya, udah ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kamu kalau nggak ngerjain PR, dihukum seperti panas, capek, gemetar lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Tidak lah. Enggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku.
Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gitu. Ya, gimana videonya rekan-rekan semuanya? Jadi dalam video itu ada anak terlambat, kemudian datang-datang dimarahi, tidak mengerjakan paket, dihukum, berdiri di tiang bendera bersama seorang teman. Kalau dia memang tidak mengerjakan, tapi temannya mengerjakan. Karena teman yang ngajarin nggak bawa, diberikan ke teman yang membantu untuk mengerjakan tadi. Kemudian di situ anaknya sadar, yang ngerjain aja dihukum apalagi saya. Tapi di luar konsep ini sebenarnya bapak rekan-rekan semua, bapak ibu semua, ada nggak yang masih seperti itu? Saya tanyakan dengan hati bapak ibu, rekan-rekan semua yang paling dalam, ada nggak yang masih seperti itu? Insya Allah tidak. Padahal ketika saya membaca ini, saya masih seperti itu. Tidak mengerjakan PR, silakan kerjakan di luar. Tapi saya punya pertimbangan. Ngesung-ngesung maninya pada benar orang kerjaan, orang kapok-kapok, malah dolanan, malah hubungan. Ternyata jalan keluarnya saya temukan di guru penggerak. Jadi guru penggerak ini bukan menggerakkan hanya pikiran saya, tapi hati saya terhadap perilaku peserta didik. Nah, bagaimana untuk mengatasi perilaku peserta didik ketika melakukan kesalahan? Yang pertama, dihukum, diberi sanksi. Yang kedua, ada konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Saya mau bertanya lagi satu saja dari Bapak Ibu semua, pengalaman yang paling Bapak Ibu semua ingat ketika waktu masih SD, dihukum sama Bapak Ibu guru yang masih membekas sampai sekarang. Ada yang mau sharing dengan saya? Silakan. Ya, Ibu Juniatun, ada Ibu Siti. Oke, nanti selanjutnya Ibu. Silakan Bu Juni. Terima kasih pada waktu yang telah diberikan. Untuk kebetulan itu sesuai dengan pertanyaan yang di PMP ya Mbak ya, hampir sama. Sebenarnya saya itu bukan membekas, tapi saya yakin dalam hati Bapak dan Ibu guru saya sewaktu di SD itu adalah bagian dari sikap disiplin kita dalam mendidik muridnya. Saya yakin dalam hati mereka itu seperti itu. Nah, sampai dengan alhamdulillah, sampai dengan setelah ini berbarengan dengan Bapak Ibu yang kadang bertemu di pasar dekat tempat tinggal saya sangat masih menghargai beliau karena pada saat bertemu sekalipun, walaupun namanya manusia kadang ada titik ingat dulu saya pernah seperti ini. Itu waktu itu kebetulan saya dalam kondisi sakit ya, tidak mengerjakan PR. Memang pada saat modal tipikal bukan kita modal tipikal bukan berbeda-beda. Nah, jadi pada saat itu tidak mengerjakan PR 10, dia dijewer 10. Nah, PR-nya 5, dijewer 5. Nah, suatu ketika pada saat saya sedang sakit itu kebetulan saya tidak pamannya sakit. Paginya saya tidak berangkat. Kekurangan saya, kenapa saya tidak menanyakan kepada teman yang lain hari ini ada PR atau tidak. Kebetulan jam pertama, nah yang ditanyakan PR-nya dulu. Nah akhirnya saya mulai gagap. Nah setelah itu PR-nya itu 10. Nah jawablah 10. Tapi saya bersyukur alhamdulillah dari kejadian itu saya selama menjadi guru itu belum pernah menjawab siswa. Saya yakin pada saat kita menguasai hati siswa dengan hatinya, ya mereka pun akan mempermudah kita pada saat kita tujuannya apa. Pada saat kita sudah memperoleh kesempatan
peroleh, ya, kesepakatan apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita peroleh, apa yang menjadi visi misi dalam kelas kita, insya Allah akan kita peroleh baik pengetahuan atau perilaku, ya. Kita ajarkan karakternya dan pengetahuannya. Itu seperti itu, dari kesadaran, ya, pada saat peristiwa di masa kecil, akhirnya saya tanamkan pada diri saya sendiri waktu menjadi guru. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Juliana. Satu lagi dari Bu Rizky, boleh? Terima kasih kepada Ibu Sari yang sudah memberikan waktu. Sekedar sharing Bapak Ibu bahwa tadi disampaikan bahwa apa peristiwa yang membekas, hukuman apa. Saya mengalami ketika saya di bangku SMP dan itu sangat membekas sampai sekarang. Bahkan ketika saya jadi guru bertemu beliau yang kita sama-sama sudah jadi guru, bahkan saya bertanya langsung kepada beliau, Bapak masih ingat ketika dulu menghitung saya? Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, ketika itu pelajaran olahraga dan karena peristiwa itu terus terang, jadi saya itu tidak suka dengan pelajaran olahraga. Itu sangat-sangat membekas. Karena apa? Itu hubungannya waktu itu ketika olahraga kami kelas 2 SMP waktu itu disuruh lari. Waktu itu saya berada di SMP 6 Cilacap. Waktu itu medannya itu sangat jauh. Itu kami merasa keberatan karena jauh. Nah, kemungkinan itu tidak sesuai dengan target Pak Guru saya. Jadi saya datangnya terlambat. Nah itu saya paling belakang. Ketika itu langsung tanpa menanyakan alasan, saya langsung dipukul di bagian kaki pakai kayak bambu tuding apa ya, kalau sekarang kita menyebutnya tuding. Dan itu saya sangat-sangat membekas sampai sekarang tanpa melakukan saya sakit hati terus terang memang, dan itu ya sakit hati, sakit fisik gitu ya. Dan itu menjadi pembelajaran saya Bapak Ibu bahwa dengan kata-kata saja kita terus membekas, apalagi dengan fisik. Jadi setelah itu akhirnya menimbulkan rasa tidak suka. Satu, tidak suka dengan orangnya, dan yang kedua akhirnya tidak suka dengan pelajarannya. Dan itu pembelajaran untuk saya sebagai seorang guru. Jadi apapun alasannya, janganlah kita menghukum fisik dan juga dengan pertanyaan yang akan tersimpan di hati. Mungkin bagi kita biasa, belum tentu untuk murid kita yang menerimanya. Itu saja pembelajaran, saja sharing yang saya alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Siti Kristia. Benar sekali Bapak Ibu, itulah paradigma pendidikan di masanya. Saya rasa hampir sebagian besar di Kendal, di Jawa itu sebuah hal yang lumrah saat itu. Kenapa saya bilang saat itu? Karena harusnya di masa sekarang sudah tidak lumrah lagi. Bagusnya yang saya apresiasi buat Ibu Siti dan Ibu Juni, mereka merupakan rekan-rekan kita yang dapat belajar dari pengalaman. Meski tersakiti hatinya sampai sakit hati, sampai bertemu pun ditanyakan, Ibu, kenapa dulu Bapak seperti ini? Tapi hebatnya mereka tidak melakukan itu kepada peserta didik mereka. Artinya apa? Yang pernah mengalami saja tidak melakukan, apalagi kita yang mungkin tidak pernah mengalami hal seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang pertama, hukuman. Tadi hukuman yang sudah saya tanyakan, hukuman itu cenderung menyakitkan, terkenang, efeknya jangka panjang, modenya paksaan.
merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Ini dibuat oleh guru secara spontan. Hukuman itu nggak nyambung. Seperti tadi yang dibilang oleh Bu Junianto, orang nggak PR kalau cewek nyambungnya sekarang itu bukan suatu hal yang sama prioritasnya tidak. Jadi hukuman itu spontan, tidak relevan. Saya harap di sini semua sudah tidak ada lagi yang menerapkan hukuman. Kalaupun tadi kemarin masih ada, besok Bapak Ibu nanti pulang berubah menjadi Polres, menjadi lebih baik. Ya. Terus konsekuensi itu apa, Bapak Ibu? Konsekuensi itu adalah perasaan yang ditimbulkan itu tidak nyaman, jangka pendek. Anak menghormati peraturan. Modenya stimulus respon, dampaknya kehilangan hak dan waktu jeda dibuat oleh guru dan murid. Artinya maksudnya apa? Konsekuensi adalah kesepakatan. Karena kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kalau kamu menumpahkan air di gelas, di meja, konsekuensinya kamu harus membersihkan meja. Ada relevansi, ada stimulusnya, ada responnya, nyambung. Akhirnya anak pun sadar untuk menghormati peraturan itu, tapi tidak memunculkan hati mereka. Kita lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah kesempatan untuk memilih, memecahkan masalah. Apa ya? Kok memilih, memecahkan masalah? Ada teori kontrolnya, bahwa kontrol ada di peserta didik kita, bukan di guru. Dampaknya kehilangan waktu, namun lekas memperbaiki diri, dan dibuat oleh guru dan murid. Ada bayangan seperti apa itu restitusi? Dari clue, kesepakatan. Bedanya dengan konsekuensi, efek yang diberikan. Begini, restitusi itu betul sudah mendekati Ibu Junianto. Restitusi itu kita memberikan kesempatan kepada anak yang membuat kesalahan untuk menyadari kesalahannya dan timbul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk berbuat, memperbaiki diri. Jadi bukan menghukum, bukan lagi konsekuensi, tapi restitusi. Anak terlambat, kita bukan memarahi, kita bukan menerapkan sanksi kalau terlambat bagaimana, tapi kita dudukkan bersama. Nah, kenapa hari ini kamu terlambat? Alasannya apa? Kita dengarkan. Jangan membuat diri itu rendah. Ibu tahu apa yang kamu lakukan adalah hal yang menurut kamu benar. Ibu tidak mencari siapa yang salah. Tapi di sini ibu ingin memecahkan masalah agar besok kamu tidak terlambat lagi. Kira-kira dari situasi tadi yang sudah terjadi, besok agar kamu tidak terlambat, apa yang dapat dilakukan? Jadi ada sharing, ada pembicaraan, nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh pemateri berikutnya. Tapi Bapak Ibu dengan apa yang kami sampaikan sudah digambarkan ya, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Nah selanjutnya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Semoga tidak ada. Tapi Bapak Ibu, dari proses tadi awal sampai akhir saya sudah sampaikan, saya ingin satu saja yang memberikan sebuah refleksi atas apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu peroleh dari apa yang saya sampaikan. Ada satu yang berminat untuk memberikan refleksi. Saya minta satu saja memberikan refleksinya atas apa yang tadi saya sampaikan. Ibu Puji, ya silakan. Terima kasih kepada Bu Seri atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Di sini saya akan sedikit memberikan referensi dari apa yang saya dengar dan apa yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Bu Seri. Ya sebelumnya ini sangat
sangat bermanfaat sekali bagi diri saya pribadi, terutama dalam tugas harian saya sebagai guru di sekolah maupun saya sebagai seorang ibu bagi anak-anak saya di rumah. Insya Allah terima kasih sekali atas ilmu dan masukannya. Semoga kita semua mendapat satu pencerahan bahwa kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia. Meskipun itu adalah untuk kita semua kesalahan, tapi di balik kesalahan ada satu hikmah yang harus bisa kita ambil untuk diperbaiki ke depannya. Seperti itu, semoga kita semua menjadi agen-agen perubahan untuk generasi kita. Amin. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Puji. Terima kasih untuk refleksi Ibu Puji, memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi, memberi manfaat kepada bersama. Dengan terima kasih itu pula diseminasi budaya positif dari saya cukupkan sampai di sini. Semoga Bapak Ibu memberi ada manfaat, sedikit saja manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya